إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia dan rahmatnya kita masih bisa memenuhi panggilan Allah untuk salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khatimah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum datang ke sini pagi-pagi saya membesuk orang yang sakit. Ya, kalau bisa sering-sering kalau ada orang sakit datengin. Ini kebetulan jamaah yang ada di Depsos. Memang masuk ke rumah sakit tadi malam, baru bisa jenguk pagi-pagi. Ketika sudah lihat kondisinya, ya, saya cuma menyampaikan, ya, kayaknya sih nggak lama lagi gitu. Ya, kita udah ngelihat kondisinya. Terus pas datang tuh saya pegang kakinya. Kakinya sudah terasa dinginnya, ya. Memang sudah lain. Dari situ karena saya mau ngisi di tempat lain, pulang dulu. Setengah jam di rumah, jam 8 meninggal. Ya. Jadi terpaksa saya nunggu sampai datangnya mayit untuk disolatkan. Padahal hari Jumat kemarin masih sehat. Ya. Ini rahasia Allah.
Jadi mati ini perkara yang hak, ya, jangan kita terlena. Ya, coba perlihatkan, saya tadi lihat bagaimana kondisi ini orang ketika dalam sakaratul maut. Ya, memang begitulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ya, subhanallah, apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang pasti benarnya. Nanti bisa dibuka ya. Kalau saya senang sekali baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Subhanallah. Saya sebagai sahibnya, kebetulan jamaah saya hanya bisa menyaksikan ketika orang dalam tekanan sakaratul maut, hanya bisa mendoakan. Bahkan dokter pun sudah angkat tangan. Adanya menyampaikan, Ustaz, dokter aja udah nyerah, ya, harapannya tipis. Siapa yang bisa menolong seseorang dalam kondisi seperti itu? Walaupun dia yang dicintai tidak akan mampu menolongnya. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Orang tadi sudah bunyinya ada lain. Saya kemarin, ya, minggu kemarin apa minggu sebelumnya, masih ingat yang saya sampaikan? Lupa lagi kan? Pasti lupa lagi. Karena nggak dicatat. Ya. Saya menyampaikan bagaimana kita mestinya banyak-banyak mengingat kematian. Ternyata mengingat kematian itu bisa meluluhkan hati kita. Sebenarnya belum selesai itu, membahas masalah kematian. Ya. Kalau orang sadar dunia ini hanya tempat singgah sementara saja, ya, hanya Allah cabut sesuatu dari dirinya. Ya. Ya, Masya Allah, begitu lemahnya manusia. Tapi begitu sombongnya manusia. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, Iblis alaihi la'natullah, Allah kutuk, Allah laknat selamanya karena iblis tidak taat perintah Allah. Apa perintah Allah kepada iblis? Untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Bukan menyembah manusia, tapi manusia dimuliakan oleh Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, bukan iblis tidak mau sujud kepada Allah, tapi iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, Allah laknat selamanya. Betul nggak? Iblis dilaknat selamanya. Iblis dilaknat selamanya. Nggak ada yang teman iblis kan di sini. Iblis itu senang sekali berteman dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah. Iblis senang dengan orang-orang yang sering memutuskan tali silaturahim. Iblis senang berteman dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.
Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis alaihi la'natullah sampai hari kiamat. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Iblis ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Qala ana khairun min, kata iblis, saya lebih baik ya Allah ketimbang Adam. Iblis yang merasa dirinya lebih baik ketimbang Adam, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal sujudnya kepada Adam itu adalah perintah Allah. Lalu bagaimana orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Padahal itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Menurut Bapak nih, lebih sesat iblis apa lebih sesat manusia yang gak mau sujud kepada Allah? Yang benar. Jadi lebih takut sama iblis apa lebih takut sama manusia? Ya. Kalau dilihat begitunya, Masya Allah. Maka kalau kita banyak-banyak mengingat kematian itu, salah satunya adalah akan meluluhkan hati kita yang keras. Aksiru min dzikril maut, dalam hadis yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, fa innahu yumahisu dzunub wa yuzahhidu fid dunya. Insyaallah ada orang saya masih berkunjung ke rumahnya ya. Malamnya memang sakit, tapi paginya sudah nggak ada. Ada orang yang masih jualan sepotong, jam 10 malam pulang ke rumah, jam 12 sudah meninggal. Ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu habis dari sini itu pulang turun ke kantor, ya, kejepit ya, lehernya, dilip, kan nggak ada yang tahu. Namanya rahasia Allah. Itulah kematian. Dikira hidupnya masih lama, padahal aina ma takunu yudrikumul maut. Kenapa kita pergi kan? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, terus diikuti oleh kematian. Maka ini sebagai bahan tadzkirah, ya, bukan mau membahas masalah kematian. Minggu kemarinnya lagi kita membahas masalah kematian. Nanti enak nih ngomong mati mulu. Menyumpahin saya cepat mati kan enggak kan? Enggak, saya tidak menyumpahin yang ada di sini cepat mati. Tapi kalau orang lupakan itu, alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas yang dijelaskan oleh Imam Ad-Daqqaq, bagaimana orang yang dilupakan oleh Allah dari mengingat kematian. Ya. Saya ingin menyampaikan masalah Ramadan. Sebenarnya insya Allah nanti sudah akan banyak dibahas masalah hadis-hadisnya, ya, bahkan ayatnya sudah hafal. Ya, ayatnya surat apa? Dari anak sampai orang tua hafal semua. Surat apa tentang puasa? Al-Baqarah ayat. Kalau lupa lagi bahaya ini. Ya, Al-Baqarah ayat. Lupa ya. Pokoknya itu katanya biar cepat. Ya. Hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah
Allah itu sudah sering dibahas ya, nanti ayatnya, hadisnya juga, siapa orang puasa Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Saya tidak akan membahas masalah itu. Saya ingin mengajak, mari kita isi Ramadan ini dengan amal-amal yang mungkin buat kita sepertinya sepele, padahal di hadapan Allah itu luar biasa. Apa amal-amal di bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan kebaikan? Mau nggak dalam sehari dapat kebaikan kurang lebih sampai 100 dikali 100 ribu. 100 ribu dikali 70 berapa? 7 juta. 100 ribu kali. Ya, 100 ribu dikali 70 berapa? 7 juta. Ada nggak yang mau kebaikan sehari 7 juta? Masih kurang? Kalau masih kurang ditambah sehari 21 juta. 21 juta. Ada yang mau? Nah, ini saya bukan mau bagi-bagi duit ya. Ya, ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Amal yang bisa kita isi di bulan Ramadan, yang pertama membaca Al-Quran sehari, nggak usah banyak-banyak ya, 1 juz ya. Ada juga yang masih senyum 1 juz. Oh masih kurang 3 juz, masih senyum juga. Ya udah 5 juz 1 hari, setiap pada sholat 1 juz. Itu dari yang tadinya senyum jadi diam. Saya pikir masih kurang. Kalau di dalam Al-Quran 1 juz ada berapa huruf? Astagfirullahaladzim. Pernah gitu? Udah berapa kali hatam Al-Quran? Berapa kali hatam Al-Quran? Berapa huruf 1 juz? Berapa huruf? Enggak pernah gitu. Jadi belum ada yang pernah hitung? Al-Quran itu 30 juz. Dalam 30 juz itu ada hurufnya 323.671 huruf. Jadi kurang lebih dalam 1 juz itu ada 10.670 sekian huruf. 71, 79. Jadi kalau orang baca Al-Quran 1 hari 1 juz, di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, ini hadis sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya Allah catat 1 kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalha, 1 kebaikan itu Allah balas sampai 10 kali lipat. Berarti 1 huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Ada berapa huruf? Alif lam mim. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Ada yang tahu artinya? Dia jawab pasti nggak ada. Udah sering baca alif lam mim juga masih nggak tahu. Ustaz Fadli aja nggak tahu artinya ya. Saya juga sama sebetulnya. Walaupun kita tidak tahu, Allah kasih 3 kebaikan dikali 10, 30 kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu sama 70 kali lipat yang dilakukan di luar Ramadan. Berarti 70
dikali 10.000 kurang lebih dikali 10. Jadi berapa? 7 jutaan. Dalam sehari kalau kita baca Al-Quran 1 juz, insya Allah dapat 7 juta kebaikan. Subhanallah. Kalau masih kurang, tiap ba'da sholat 1 juz. Saya bukannya ini menjelaskan katanya dalam hadis ada tidurnya orang tidurnya orang puasa ibadah sama baca Al-Quran ibadahan mana? Ibadah tidur ibadah, baca Quran ibadah, dua-duanya ibadah. Mana yang lebih dipilih? Mending tidur, mending baca Quran? Mending tidur aja. Kenapa? Ya, ibadah tidurnya juga. Ya. Kalau orang pilih tidur, bukan itu juga ibadah? Iya, biar cepat. Jadi kalau dalam satu hari kita bisa baca sampai menghatamkan 3 kali, subhanallah ya. Satu kali saja 7 juta. 7 juta dikali 30, 210 juta kebaikan di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan bahkan di bulan Ramadan ini semakin banyak membaca Al-Quran. Ini adalah ulama-ulama salaf. Ya. Dalam riwayat yang sahih sebetulnya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Ya. Di sini ada yang 60 hatam, baca qul 3 kali, terus sampai 1000, insya Allah hatam. Iya, biar cepat. Ya, susah kalau yang begini. Ya. Ada yang bisa di sini menghatamkan Al-Quran 60? Berarti sehari 2 kali hatam. Bisa nggak? Waduh, tidurnya bagaimana? Kalau kita kan mikirin tidur. Kalau Imam Syafi'i kan mikirinnya baca Al-Quran. Ya. Kalau kita, waduh tidurnya gimana? Itu kapan bisa istirahatnya? Ya kan gitu. Ya, padahal subhanallah Allah memberikan badan ini luar biasa. Kalau kita husnudzon pada Allah, Allah insya Allah beri kesehatan. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, ini hadis yang sahih. Ana inda dhanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita nyangka baik kepada Allah, bahkan kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah badan ini badan yang sehat, yang bisa memenuhi panggilan Allah. Kadang kita, wah kenapa nggak bangun malam? Takut begadang kan, kalau begadang nanti saya cepat sakit gitu. Padahal tidak ada orang yang sakit dengan bangun malam tiap hari. Rasulullah begitu sehatnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita badan yang luar biasa. Bahkan kalau kita terlatih dengan itu, lalu kita memohon kepada Allah, insya Allah ya, insya Allah bisa sehari hatam Al-Quran ya. Ada yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam sehari? Belum juga ya, sama berarti. Baik. Yang kedua, amal-amal yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, insya Allah ini amal gak perlu dana banyak, tapi akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan Allah bebaskan dia dari penyakit nifaq. Luar biasa. Apa itu? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man shalla lillahi, barang siapa orang yang salat lillahi karena mengharapkan ridha Allah, arba'ina yauman, 40 hari. Kok salatnya cuma 40 hari doang ya? Belum selesai. Man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang salat karena Allah 40 hari terus berjamaah,
yudriku takbiratal ula. Dia nggak ketinggalan takbir yang pertama. Jadi nggak masbuk pas rakaat kedua baru datang. Ini nggak termasuk. Jadi kalau bisa adzan belum berkumandang, kita sudah duduk di masjid ini. Kalau bisa sebelum itu diisi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Barang siapa orang yang sholat karena Allah 40 hari berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbir yang pertama, artinya dia tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kutibat lahu bara'atani, maka Allah catat baginya dibebaskan dari 2 perkara. Subhanallah. Apa yang pertama? Bara'atum minan nar. Allah bebaskan dia minan nar, dari api neraka. Alhamdulillah. Ini ada yang 40 hari 40 malam nggak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya. Aduh, kalau diam biasanya alhamdulillah biasanya. Ya. Diam itu ada 2 jawaban. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya enggak berjamaah, bisa enggak berjamaah. Yang keduanya, wa bara'atum minan nifaq, dan Allah bebaskan dari penyakit nifaq. Kelihatan orang munafik dengan orang yang beriman. Orang munafik sholatnya selalu menjaga untuk berjamaah di mana? Di masjid. Kan kelihatan. Ini rajin ahli ke masjid itu. Dari wajahnya kan kelihatan. Tuh. Ini nggak pernah ketinggalan kayaknya ya. Sesekali doang. Ya, alhamdulillah tuh. Dari wajah-wajahnya kelihatan. Ya. Kelihatan ada di sini kan. Kalau yang di luar itu kan saya nggak tahu, ya. Yang di sini doang yang kelihatan. Ada seorang tabi'in, subhanallah, ya. Namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau berkata, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan selama 30 tahun kecuali aku sudah berada di dalam masjid. 30 tahun begitu. Ya. Jadi kalau bisa seumur hidup kita bisa begitu. Ya. Pas dengar adzan Allahu Akbar, kalau kita udah tahu jam adzan. Sekarang banyak HP itu. Oh, udah adzan sebentar lagi nih, siap-siap. Ya. Ada yang siap-siap istirahat, siap-siap makan. Makan dulu apa sholat dulu? Hah? Coba, kalau lagi di kantornya, pas sebentar lagi adzan, makan dulu apa adzan? Sholat dulu. Hah? Sholat dulu. Kebanyakan makan dulu. Yang benar maksudnya saya nanyain, makan dulu apa sholat dulu? Masih dulu ya. Terus kalau lapar gimana? Ya. Kalau makan yang nggak keluar, laparnya nggak bisa menahan, jadi penyakit, ya udah makan dulu. Memang ada dalam hadis dari Imam Muslim, kalau makanan sudah terhidang di depan, kan makanan kan belum dihidangkan, mesti jalan dulu juga. Maka yang lebih utama adalah datang dulu memenuhi panggilan Allah. Ini baru 2, semuanya ada 8. Masih ada waktu? Masih ya. Lanjutin Pak. Ya. Yang ketiga, amal yang insya Allah bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu pergi haji dan umroh selama 30 hari. Siapa yang bisa? Bulan Ramadan kemarin ada haji berapa kali Ramadan kemarin? Hah, pergi haji? Ya. Enggak. Ya, berapa kali? Enggak juga. Ramadan kemarin nggak ada yang pergi haji, umroh nggak ada. Ya. Siapa yang mau haji umroh dalam Ramadan 30 kali? Ada? Nggak mau? Kalau nggak mau nggak saya bahas. Di bulan Ramadan kita bisa melakukan haji dan umroh sebanyak 30 kali.
kalau kita istiqomah. Lalu bagaimana caranya? Ini juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis sahih. Ya. Qala Rasulullah SAW, man shallal fajri, barang siapa yang salat fajar. Salat fajar itu salat apa? Isra. Salat subuh. Ya, salat fajar, salat qodan, salat subuh sama. Ya. Man shallal fajri fi jama'atin. Tapi salat subuhnya bukan di rumah, ya. Bukan jam 5, bukan jam setengah 6. Apalagi yang salat subuhnya jam 7. Itu digabung kayaknya niatnya, subuh sama duha. Ya, niatnya usolli fardhu duha, bukan fardhu subuh. Man shallal fajri fi jama'atin, barang siapa orang yang salat subuh berjamaah, lalu selesai salat subuh berjamaah itu summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Jadi selesai salat subuh kan ada juga tuh di masjid, nggak kemana-mana, cuman ngorok tidur. Beda, ini tidak termasuk. Nah, dalam hadis ini dijelaskan, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu, duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Terus habis itu ngapain? Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu, maka Allah catat baginya yang salat 2 rakaat setelah terbit matahari. Ini ada jadwalnya nggak di sini? Oh nggak ada. Oh nggak ada di sini. Ya. Salat apa? Isyraq. Syuruk. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Maka salat 2 rakaat itu yang dilakukan setelah salat subuh berjamaah, terus duduk berzikir kepada Allah. Zikirnya mau apa saja, mau baca Al-Quran, mau berzikir, mau ta'lim, itu semua zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Allah catat pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Ya. Jadi kalau Ramadan kerjanya kan biasanya berkurang apa bertambah jam kerja? Berkurang. Masuknya pagi apa agak siangan? Agak siangan. Berarti nyempet dong, bisa. Setiap ba'da subuh nggak kemana-mana, ya. Jangan jadwalnya itu sama. Pada subuh tidur, pada zuhur di kantor itu di masjid tidur lagi, kan nggak bisa makan di bulan Ramadan. Ini tidur lagi. Pada asar masih kurang karena pada zuhur cuma sebentar doang tidur. Terus pas waktu mau buka, ya, siap-siap makanan segala ada. Ini saking berkahnya di bulan Ramadan, biji salak aja bisa dimakan. Biji salak kalau bulan Ramadan bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Tapi di bulan Ramadan saking berkahnya, biji salak itu enak. Betulan, di Condet ada jualan biji salak. Di tempat saya di Garut, nggak ada orang jualan biji salak. Nggak kuat makannya.
Tapi di Jakarta subhanallah saking berkahnya di bulan Ramadan, biji salak bisa dimakan. Ya jangan segala macam, biji salak ada sirup masih kurang, gorengan, segala macam. Pas buka alhamdulillah, wah kayak kerasukan setan. Segala macam dimasukin, kayak setahun nggak dapat makanan gitu. Pas kan waktu isya, karena perutnya udah buncit, susah mau ruku, susah salat isya aja udah susah tuh. Akhirnya nggak ikut sholat tarawih. Ya. Apalagi kalau tarawihnya 2-3, selonjoran aja di belakang. Ya. Nggak kuat, nggak apa-apa sunnah ini. Jawabnya begitu. Kok nggak sholat? Ya, ntar aja di rumah. Sekalian tahajud. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, subhanallah, ya, Allah beri ganjaran seperti orang yang haji dan umrah. Saya akan menyampaikan 4 aja dulu. Ya. Yang keempatnya, amalan yang insya Allah bisa kita lakukan di mana saja. Apa itu? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya, maka ketika Ramadan ini banyakin puasa ini, banyakin berdoa. Selesai ba'da subuh sampai menjelang berbuka, itu adalah saat-saat di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah. La turaddu da'watuhum. Kalau kita kan lain, ya. Doa cuma dikit doang, padahal kebutuhan kita banyak. Ya. Ya. Kita butuh sama Allah. Apapun minta kepada Allah. Ya, coba kalau nggak percaya, Ramadan tuh saat istijabah, tidak akan ditolak oleh Allah. Minta pada subuh, ya Allah, saya ini belum dapat jodoh juga, kasih jodoh ya Allah. Insya Allah kasih. Ya. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup ini. Allah kasih. Pokoknya apa aja minta. Ya, cuman kata guru saya cuman 2 yang nggak bakalan dikabulin sama Allah. Ya, mau mati-matian juga nggak bakalan dikasih katanya. Apa tuh? Yang pertama, orang tua minta muda lagi. Ya, ya Allah, saya ingin muda lagi kayaknya. Ya. Udah tuaan begini ya, banyak sakit-sakitnya. Tolong ya Allah muda lagi. Insya Allah nggak dikasih kata guru saya. Ya. Yang kedua, orang nanti minta hidup lagi. Mimpi kali ya katanya gitu ya. Yang keduanya, wal imamul adil, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Pemimpin yang adil, luar biasa. Ternyata pemimpin itu begitu menentukan akan keberkahan satu kaum itu, sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Mohon maaf ya, kalau dalam keluarga sholat ditinggalin, ya, yang jadi suaminya pemimpin dalam keluarga nggak pernah sholat, nggak pernah sujud kepada Allah, dijamin keluarganya. Dan yang ketiganya adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang dizalim. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa, karena itu adalah saat-saat ijabah. Kalau kita minta, la turaddu da'watuhum, banyakin doa. Jadi bukan doa itu, banyakin doa itu pas buka, Allahumma lakasum, Allahumma gitu ya. Ya, kita kan seringnya doa itu pas buka. Ya. Di luar itu kadang-kadang kita menyepelekan. Pada sore itu jam 5 sampai menjelang berbuka itu luar biasa. Ya.
Kita seringnya apa? Ngabuburit. Ya. Nggak tahu ngabuburit itu apa. Ngabuburit apa? Sini. Buang-buang waktu. Oh, ngabuburit itu ngebuang-buang waktu katanya. Ya, memang betul itu ya, ngabuburit itu ngebuang-buang waktu. Jadi kalau kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah tidak berat. Ya, tadi sholat berjamaah 5 waktu. Ya, kan biasanya di Ramadan tuh sholat isya penuh nggak? Penuh ya. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 10 hari terakhir kosong. Pada kemana? Mudik. Pulang kampung. Alasan. Nah, iya seringnya begitu. Awal pertama wah penuh. Oh iya hari yang berkah ini. Ramadan benar berkah. Hari pertama doang. Kesononya tambah merekah. Terus sampai bilang yang istiqomah 1, 2, 3. Itu aja yang biasa datang sholat berjamaah di luar Ramadan, datang ke masjid kalau subuh. Itu yang istiqomah. Maka yang susah itu yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ibadah ini cuma Ramadan doang. Jangan sampai tilawah Al-Quran cuma Ramadan doang. Jangan sampai ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan hanya di bulan Ramadan saja. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, sudah jam 1 pas. Oh iya, nambahin apa nanya? Nggak nanya? Oh nanya, tadi nggak nanya. Mengenai yang membaca Al-Quran itu, Yeah. itu fadilahnya itu untuk membacanya saja tanpa kita kayak saya kan nggak tahu, belum tahu maknanya, artinya, itu hanya dengan membacanya saja bisa mendapatkan fadilah atau tetap harus belajar juga atau baca, karena teman saya bilang udah nggak usah banyak hatam, yang penting kamu baca terus baca artinya, tapi saya nggak bisa ngelam mentah-mentah gitu aja gitu. Itu gimana? Jadi subhanallah ya, membaca Al-Quran itu menjadi ibadah walaupun kita tidak tahu artinya. Jadi membaca doang sudah dapat pahala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau orang membaca Al-Quran terbata-bata, setiap huruf Allah kasih 2 kebaikan. Terus bagaimana kalau tidak tahu artinya? Memang sebetulnya dalam hadis tidak dijelaskan begitu. Sampai Rasulullah SAW mengambil contoh tadi, Alif Lam Mim. Siapa yang tahu artinya? Tahu artinya? Pasti jawabannya wallahu a'lam bil murad. Wallahu a'lam bil murad. Hanya Allah yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam. Ya, para sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya mana alif lam mim, beliau menjawab wallahu a'lam bil murad. Jadi sebenarnya membaca saja sudah dapat kebaikan. Memang semakin banyak kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kebaikannya semakin banyak. Kalau kita ingin tahu apa yang dimaksud ayat-ayat ini yang kita baca, maka pahamilah. Kalau sekarang sudah dipermudah oleh Allah, karena sudah janji Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah permudah Al-Quran itu, ya. Nggak usah bawa mushaf di HP, ada Al-Qurannya, ada terjemahannya, bisa dibaca, ya. Jadi di sela-sela yang kosong kita bisa membaca apa maksud ayat ini. Gitu. Semakin tahu, alhamdulillah. Tapi hanya membaca saja itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi memang kalau kita tahu. Ya. Begitu. Kalau dibahas jauh tambah panjang. Ya, kalau memang kan saya pernah menyampaikan Al-Quran itu akan jadi hidayah kalau dibaca dengan baik dan benar. Itu sudah modal sebetulnya. Yang keduanya tahu artinya, yang ketiganya tahu maksudnya, yang keempatnya ngamalin, yang kelimanya ikhlas dalam beramalnya.
ada tahapnya, tapi bisa baca dengan baik dan benar, itu gerbang kita untuk memahami Al-Quran. Masih menanya? Nanya apa nambahin? Nanya, Ustaz. Oh, nanya. Ya. Betul. Ya, pada bulan Ramadan ini kan setan-setan dibelenggu, Ustaz. Iya. Terus dalam Ramadan juga terkadang juga masih ada orang yang bermaksiat, gitu kan. Ataukah maaf warung-warung yang masih buka gitu kan. Itu bagaimana, Ustaz? Padahal kita ya taunya setan dibelenggu, padahal masih ada maksiatnya, gimana gitu. Ya, memang dijelaskan dalam hadis begitu. Itu hadis yang sahih. Ya, setan itu dibelenggu ketika Ramadan, betul nggak? Betul ya? Pernah ngeliat nggak setan dibelenggu? Kata hadis. Iya, betul kan? Pernah ngeliat nggak setan dibelenggu? Yang jualan nasi, yang siang-siang itu setan atau apa? Manusia. Ya. Jadi dalam diri manusia itu ada yang namanya hawa nafsu. Kalau manusia sudah ngikutin apapun maunya hawa nafsu, diikutin. Kan dalam surat Yusuf tuh, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh, mengarahkan manusia kepada sesuatu yang buruk. Coba kalau ngikutin maunya, mendingan puasa, mendingan nggak puasa. Mendingan puasa, mendingan nggak puasa Ramadan. Itu siapa? Emang nggak lapar? Waktu siang-siang tuh udah Ramadan ke-10 tuh lihat es kelapa itu di pinggir jalan, gimana tuh perasaannya? Ini naik turun nih. Wah, naik turun. Tenggorokan. Es kelapa di jalan kan lagi kepanasan, macet coba. Ya syukur-syukur kalau hujan kan dibuka helmnya, alhamdulillah. Ada orang yang begitu, hujan alhamdulillah, rezeki dari Allah, ternyata ambil minum. Gitu. Nah tapi apakah itu bukankah setan dibelenggu kok siang-siang masih jualan? Itu yang jualan setan apa manusia? Nah, ternyata manusia ada yang sudah menjadi hamba setan. Apapun maunya nafsu, dia ikutin. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya sebenarnya kalau dibaca surat An-Nas, setan itu ada dua golongan. Golongan dari jin dan manusia. Yang dibelenggu yang mana? Setan dari golongan jin. Jadi ketika Ramadan puasa ini dibelenggu oleh Allah. Dibelenggu dengan apa? Dengan kita mengikat diri melaksanakan ibadah saum. Coba lo ya, ini makanya luar biasa puasa itu. Kalau lagi puasa terus, ini kan jalan mau ke masjid lewat mall nggak? Nah, ternyata ada yang dilihat. Yang dilihat itu yang bersinar. Ketika puasa dilihatin nggak? Coba ngaku nih. Ngaku. Dilihatin nggak? Nggak sengaja. Hah? Terlihat. Terlihat apa dilihatin? Hah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya terlihat dan saya lihatin katanya ya. Jadi kalau cuma lewat doang, udah biarin. Ya, kalau bisa mata ini ditundukkan. Ya. Bukan masya Allah, tapi astagfirullah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi puasa, kok ada aja yang lewat. Astagfirullahaladzim. Tapi dilihatin terus. Bisa begitu itu ya. Istighfar begitu sampai dilihatin. Itu bukan istighfar namanya. Ya. Main-main gitu kan. Jadi kalau ketika ketemu Ramadan memang luar biasa. Godaan tuh banyak, apalagi mohon maaf orang yang kerja di lingkungan mall. Lingkungan mall sama tuh yang karyawannya banyak, teman-temannya perempuan yang pakaiannya belum jadi. Ya, mohon maaf kalau laki-laki normal itu lihat yang begitu gimana? Coba ini merinding. Aduh, sampai panas dingin begitu ya, merinding. Itu laki-laki normal. Terus gimana, saya nggak kerja aja gitu ya? Kalau bisa pakai kacamata hitam aja gitu ya, tetap aja kelihatan loh, walaupun pakai kacamata itu. Tapi insya Allah dengan Ramadan kita akan membuang itu. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan syahwat itu lebih terkendali. Enggak terlalu.
Makanya kalau kita dijaga insya Allah. Terus buat pengantin baru ya jangan dekat-dekat lah ya. Ya, udah pengantin baru masih aja, apalagi libur terus tuh, aduh ya, di rumah ya. Jangan dekat-dekat siang-siang. Terus kalau malam boleh ya. Allah membuka pintu selebar-lebarnya ketika dia berbuka di waktu malam. Silakan mau makan, mau ngapain di waktu malam ya, karena sudah menjadi pasangannya. Tapi masih ada. Jadi insya Allah ya itu setan ya, saya belum melihat ya setan yang nggak kelihatan itu dibelenggu atau tidaknya. Tapi yang jelas buat kita terasa sebetulnya ketika Ramadan ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada orang ngajak berkelahi di bulan Ramadan, qul inni shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi kalau melihat yang begitu, saya lagi berpuasa ya. Dibuang pandangannya ya, jangan diikutin. Oh sayang nih, masih ada kesempatan. Kapan lagi lihat yang begini? Jangan begitu. Ya, saya kira cukup ya. Sudah jam 1 lewat 10 menit. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dan kita dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.